Reformasi. Reformasi adalah wujud perbaikan sistem. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mengartikan reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan. Reformasi adalah berlaku di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Indonesia pernah mengalami peristiwa reformasi. Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintahan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Kondisi pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi 1998 didominasi oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena kolusi dan nepotisme marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Awal masa reformasi. Agenda reformasi meliputi: pertama, adili Soeharto dan pengikutnya; kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945; tiga, penghapusan dui fungsi ABRI; keempat, otonomi daerah seluas-luasnya; kelima, supremasi hukum; dan terakhir, pemerintahan yang bersih KKN. Yang pertama, B.J. Habibie, 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang pertama, pembebasan para tahanan politik zaman Orde Baru. Yang kedua, memberi rehabilitasi bagi tokoh yang menentang Soeharto. Yang ketiga, kebebasan pers dan berpendapat karena penghentian SUPP. Yang keempat, menghilangkan dui fungsi ABRI dalam DPR terutama. Yang kelima, kebebasan berserikat, yaitu banyak organisasi dan pasukan polisi. Yang keenam, pencabutan 5 paket UU politik. Yang ketujuh, pemberian gelar pahlawan reformasi bagi 4 mahasiswa Trisakti yang tewas. Yang kedelapan, pemilu 1999 yang diikuti 48 partai. Abdurrahman Wahid menjabat 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kabinet Persatuan Nasional yang pertama yaitu penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Yang kedua, menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Laksamana Widodo HS dari AL. Ketiga, menggagas pembentukan poros Jakarta, Beijing, dan New Delhi sebagai calon kekuatan ekonomi dan militer dunia. Dan yang terakhir, mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 sehingga terjadi rekonsiliasi dengan rakyat Tionghoa. Megawati Soekarnoputri, 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Kabinet Gotong Royong menjual beberapa aset negara seperti Indosat, BCA, dan 2 kabupaten Pertamina. Kasus lepasnya PS Simpadan dan Ligitan ke Malaysia. Privatisasi beberapa perusahaan negara, banyak TKI di Malaysia diusir ke Nunukan dan dianggap tidak terurus. Konflik etnis di Poso dan konflik agama di Ambon. Permasalahan dengan gerakan Aceh Merdeka. Jadi, status darurat militer, pembentukan KPK tahun 2003, pelaksanaan pemilu langsung pertama di Indonesia, ledakan bom Bali 1, Marriott 1, Kedutaan Besar Aussie. Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004 sampai Oktober 2014. Kebijakan politik, trias politika dalam pemerintahan Indonesia, pemilu untuk memilih legislatif dan eksekutif 2009 dan 2014, kebebasan dalam mendirikan parpol, mengurangi konflik dalam negeri, penandatanganan nota kesepahaman MOU atau perjanjian Helsinki antara RI dan GAM di Finlandia 15 Agustus 2005. Joko Widodo, 20 Oktober 2014 sampai 2024. Peristiwa penting selama pemerintahan Joko Widodo. Konflik di Papua yang berawal dari isu SARA. Kota Manokwari, Papua seketika mencekam setelah aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat pada Senin 19 Agustus 2019. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur.
Polemik terkait Undang-Undang KPK dan RKUHP. Jelang masa akhir jabatan anggota Dewan, mereka berlomba-lomba untuk segera mengesahkan berbagai macam undang-undang. Namun, ada yang menarik. DPR yang sejak awal tidak memasukkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam program legislasi nasional, malah berbalik arah untuk mendorong revisi undang-undang tersebut disahkan. Bak bermain sulap. Pada 17 September 2019, lalu anggota DPR berhasil menggolkan undang-undang itu. Gelombang demo besar-besaran oleh mahasiswa yang menimbulkan korban jiwa. Pengesahan Undang-Undang KPK dan rencana pengesahan RKUHP diresahkan banyak pihak, terutama oleh mahasiswa. Mereka menolak pengesahan dua undang-undang itu melalui demo yang berlangsung hampir sepekan, baik dari kalangan mahasiswa maupun pelajar. Berdasarkan data yang dihimpun IDN Times, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 23-24 September lalu mengakibatkan 232 korban, baik dari pihak mahasiswa maupun aparat kepolisian. Ciri pokok Orde Reformasi. Pertama, kebebasan berpendapat, yaitu mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi, tetapi perlu izin kepolisian. Tercatat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Kedua, masalah duit fungsi ABRI, yaitu pertama, jumlah anggota ABRI di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. Kedua, Polri memisahkan diri dari ABRI pada tanggal 5 Mei 1945. Ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI, yaitu TNI AU, AD, dan AL. Terdapat dampak positif. Yang pertama, diterapkannya asas desentralisasi. Kedua, menerapkan sistem yang otonom yang diharapkan bisa mengembangkan potensi yang terdapat di Indonesia. Dan yang terakhir, mengakhiri kekuasaan era Orde Baru yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dan dampak negatifnya, pertama yaitu menghambat perkembangan mobilitas di berbagai bidang. Kedua, munculnya unjuk rasa karena ada keterbukaan dan kebebasan dalam memberikan kritikan kepada pemerintah. Yang terakhir, kurang perkembangannya usaha lokal karena didominasi oleh produk asing.